Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu selamat, non-ASN yang masuk database BKN siap diangkat menjadi P3K penuh waktu secara bertahap hingga 2026. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Berikut ini informasi penting mengenai kebijakan terkait tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN yang diangkat menjadi P3K penuh waktu, tepatnya di pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pemkab Kudus berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga honorer atau non-ASN khususnya yang ada di database BKN atau database Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan pengangkatan 2.709 tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu secara bertahap hingga tahun 2026. Pengangkatan P3K bertahap berdasarkan kesiapan anggaran. Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menjelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer tersebut akan dilakukan secara bertahap mengingat ketersediaan anggaran daerah. Kami berencana mengangkat 2.709 tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN menjadi P3K penuh waktu dengan memperhatikan kesiapan anggaran daerah, kata beliau. Proses pengangkatan ini juga akan mempertimbangkan penilaian kinerja dan ketersediaan formasi P3K, tambah Putut Winarno dalam audiensinya bersama penjaga sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di ruang pertemuan Pusat Belajar Guru Kudus, dikutip pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Selanjutnya mengenai formasi P3K untuk tenaga honorer. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus, Harjuna Widodo, bersama Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kudus, Anggun Nugroho, serta Ketua PGRI Kudus, Ahadi Setiawan. Mereka berharap agar setiap tahunnya tersedia formasi minimal 1.000
sehingga seluruh tenaga honorer dapat terakomodasi. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025, ribuan tenaga honorer saat ini dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, untuk mengalihkan menjadi P3K penuh waktu, mereka harus menunggu proses penilaian dan ketersediaan anggaran yang diperlukan. Selanjutnya, harapan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer. Sebagian tenaga honorer yang hadir dalam audiensi, termasuk penjaga sekolah yang masih menunggu kepastian, berharap agar ada keputusan segera mengenai pengangkatan mereka menjadi P3K. Salah seorang koordinator penjaga sekolah, Budi Susanto, menyampaikan harapannya agar mereka dapat dilantik menjadi P3K penuh waktu, bukan hanya paruh waktu. Budi mengungkapkan bahwa gaji penjaga sekolah saat ini bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Dengan pengangkatan mereka menjadi P3K, mereka berharap gaji mereka akan meningkat 2 kali lipat atau minimal setara dengan upah minimum kabupaten atau UMK Kudus yang sebesar 2,68 juta. Kepala Dinas Pendidikan Kudus, perbedaan gaji berdasarkan bantuan operasional sekolah. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kudus, Harjuna Widodo mengungkapkan bahwa besaran gaji penjaga sekolah memang disesuaikan dengan bantuan operasional sekolah atau BOS yang diterima masing-masing sekolah. Sekolah dengan jumlah siswa sedikit tentu mendapatkan BOS yang lebih kecil, yang berpengaruh pada besaran gaji penjaga sekolah. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer, khususnya bagi para tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.